Salam jumpa teman-teman, kita bertemu kembali dalam mata kuliah Fenomenologi Agama. Hari ini kita akan membahas mengenai ritual dan makna religiusnya di dalam agama. Seperti yang teman-teman tahu, dalam pertemuan ke-8 ini atau satu pertemuan sebelum nanti kita akan menghadapi ujian tengah semester, kita akan melanjutkan tema dari tema-tema yang sebelumnya. Bila sebelumnya teman-teman ingat, kita sudah membahas minggu yang lalu tentang mitos. Kita sudah membahas mengenai simbol dalam mitos. Hari ini kita akan membahas mengenai ritual. Nah, apa itu ritual? Saya sendiri di dalam tulisan yang saya berikan kepada teman-teman yang sudah bisa diunduh di platform Lumen, pada dasarnya tidak mendefinisikan ritual secara tegas dan definitif. Karena saya sangat yakin teman-teman memiliki makna atau definisi sendiri mengenai ritual. Biasanya di setiap agama itu pasti memiliki ritualnya masing-masing. Hampir tidak mungkin sebuah agama tidak memiliki ritual. Dalam bahasa yang lain, sebenarnya ritual bisa dikatakan juga sebagai aktivitas religius berupa ibadah atau doa bersama, tetapi ada semacam tatanan liturgisnya, ada semacam struktur upacaranya gitu. Nah, mungkin lebih tepat kalau tatanan religius upacara itu kita tempatkan sebagai definisi ritual itu sendiri. Nah, yang menjadi poin pertama yang saya tanyakan dan mendasari tulisan saya yang kemudian saya berikan kepada teman-teman adalah mengapa kita seringkali itu tidak di setiap ritual, tetapi dalam ritual-ritual beragama itu kadang kita merasa kosong. Kita merasa tidak tahu mengapa kita harus ikut dalam ritual itu. Tahu dalam arti pengertian ya. Oh, ini ritual ini tujuannya untuk ini. Oh, ada kelengkapan ritualnya, misalnya api di situ, ada air di situ, ada warna-warna gitu misalnya ya. Tetapi kita tahu sebatas mengerti, tetapi tidak meresapinya. Artinya kenapa ritual ini diadakan dan apa hubungannya dengan hidupku gitu. Nah, yang menjadi problem adalah kita kemudian mengikuti ritual-ritual agama kita karena dalam tanda kutip kewajiban. Bukan karena panggilan hati untuk hadir, untuk terpikat masuk ke dalam ritual itu karena kita hendak berjumpa dengan yang adikudrati, dengan yang ilahi, dengan yang absolut. Saya kemudian menekankan sebuah hipotesis bahwa orang merasa jenuh atau merasa tidak memiliki keterikatan batiniah dengan ritual yang diikutinya karena orang itu tidak memahami sekaligus tidak menangkap makna dari ritual itu bagi dirinya sendiri. Dia sebatas menangkap ritual sebagai sebuah kewajiban, sesuatu yang harus dia jalani karena memang itu keharusan. Barangkali karena dia juga merasa takut bila distigmakan atau dinilai sebagai tidak religius oleh masyarakat, oleh keluarga, oleh orang tua, oleh teman-teman. Misalnya kita harusnya datang ke tempat ibadah untuk mengikuti sebuah ritual atau ibadat gitu ya, atau ibadah, tapi kita tidak hadir, dan ketidakhadiran kita itu seolah-olah kemudian membuat kita tersingkir dari pergaulan, tersingkir dari keluarga, atau dinilai tidak baik, semacam merasakan sebuah hukuman sosial gitu. Nah, kemudian kita paksakan diri kita datang pada sesuatu yang tidak kita pahami, kadang-kadang seperti itu. Nah, ini yang kemudian menimbulkan orang kemudian tampak beragama, tampak religius, tetapi tidak sungguh paham maknanya. Yang kedua,
bisa jadi orang itu datang tetap menjalankan ritual karena dia merasa takut secara psikologis. Ya seperti kita tahu, tidak sedikit agama yang kemudian seperti membiasakan pemahaman kalau kamu tidak mengikuti ritual tertentu, tidak menjalankan ritual yang diwajibkan, maka kamu akan mendapatkan tulah atau kemudian cap dosa atau kemudian kutukan atau azab dan sebagainya itu. Sehingga secara psikologis, waduh kalau saya sampai lupa untuk menjalankan ibadah saya atau ritual tertentu dalam agama saya, wah nanti bisa terjadi sesuatu yang menakutkan ini. Jadi lebih pada ketakutan, bukan lebih pada pemahaman, bukan lebih pada yang sudah kita bahas kemarin, tremendum dan fasinan, ya, pada rasa bergetar ketakutan sama yang ilahi, tetapi juga sekaligus ingin dekat dengan dia. Bukan itu, tapi lebih karena ketakutan secara psikologis. Takut-takut nanti kalau saya mengalami nasib celaka gara-gara lupa mengikuti sebuah ritual tertentu, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal semacam itu justru mendangkalkan makna ritual bagi kita umat beragama. Makanya dalam tulisan ini kita akan mencari tahu sebenarnya esensi atau hakikat atau makna terdalam dari ritual itu apa. Nah, untuk tahu sampai situ kita harus pahami dulu ritual itu dari ciri-cirinya. Nah, pada bagian yang kedua, subjudul yang pertama, di situ saya membahas mengenai ritual, mitos, dan simbol-simbol. Ritual itu sendiri dalam setiap agama itu tidak bisa dilepaskan dari simbol-simbol yang ada di dalamnya. Jadi dalam setiap ritual kita selalu menemukan simbol-simbol. Sebagai contoh, air itu menjadi simbol yang biasanya digunakan untuk menyimbolkan pembersihan dosa atau pembersihan kekotoran jiwa kita dari hidup yang profan. Maka kadang-kadang kita ada ritual dalam banyak agama yang bentuknya agak sama, mencuci tangan, mencuci muka, atau mungkin mandi dengan air yang diberi bunga, atau kalau enggak cukup dengan air saja sebelum berdoa, cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, baru berdoa, supaya ketika masuk dalam ibadah atau dalam tempat yang suci, tubuh kita bersih dari cemaran dosa-dosa yang ada di luar tempat suci itu. Api misalnya, api juga sering digunakan sebagai simbol dalam beberapa agama untuk menyucikan, gitu ya. Asap misalnya, dalam beberapa agama yang lain juga asap digunakan untuk menyucikan. Jadi asap yang kemudian diberi wewangian atau dupa, yang kemudian disebarkan dupanya itu sehingga membawa suasana yang suci, suasana yang ilahi, gitu ya. Nah, itu semua sebenarnya adalah simbol, gitu. Dan simbol itulah yang kadang-kadang tidak bisa kita tangkap maknanya karena kita tidak tahu. Ataupun kalau tahu, ya kita tahunya itu karena diberitahu, gitu, oleh orang tua, oleh guru agama. Tapi kita tidak menemukannya sendiri karena kita ingin tahu apa sebenarnya, kemudian kita merasakan dalam pengalaman religius, ya, dimana ternyata benar-benar saya merasakan ada getaran tertentu, gitu misalnya. Nah, hal-hal semacam itulah yang sebenarnya dimiliki oleh umat beragama supaya mereka bisa terlibat langsung dengan kehidupan religius mereka. Harusnya mereka menemukan itu sendiri, mengolah itu sendiri, gitu. Bahwasannya ada informasi dari orang-orang lain itu bisa diterima, tetapi kemudian yang penting adalah pengolahannya, gitu. Nah, ritual juga tidak bisa dilepaskan dari munculnya mitos. Yang kemudian saya katakan di sini, mitos itu bukan, kemarin sudah minggu yang lalu kita bahas, mitos itu bukan sekedar berita yang tidak benar atau cerita kisah kronologi yang tidak benar, tidak.
mitos itu adalah cerita yang suci bagi pemeluk agama yang mempercayainya. Nah, keberadaan ritual itu sendiri sebenarnya itu dilakukan didasari secara mitis oleh mitos. Jadi tanpa adanya mitos, ritual tidak akan berjalan. Kalaupun ada dalam beberapa agama primitif, itu sedikit sekali jumlahnya, di mana ritual itu ada tanpa mitos. Tetapi ritual itu sendiri sebenarnya menjadi ada karena adanya mitos. Dalam bahasa yang lain, mitos dalam bentuk tindakan itu adalah ritual. Saya beri contoh, misalnya ada sebuah mitos atau sebuah kisah suci mengenai dalam contoh yang saya berikan di sana, ada suatu kisah mitos tentang di suku Dogon ya, di suku Dogon, atau mungkin kita mulai dari yang pertama dulu, suku Pygmy ya. Suku Pygmy yang ada di daerah tropis Afrika itu mereka punya ritual di akhir musim hujan. Biasanya si kepala suku itu akan mengitari api. Dia akan mengitarinya, kemudian seolah-olah dia sedang menggambarkan perputaran matahari gitu ya, si kepala suku itu. Upacara ini diadakan biasanya pada akhir musim hujan, sehingga dengan upacara ini diharapkan sebenarnya matahari itu memiliki kekuatan lagi untuk menerangi di musim kemarau. Nah, ritual itu bisa ada karena sebelum adanya ritual itu sudah ada mitos tentang hubungan antara hujan dan matahari. Kalau sedang hujan pasti matahari sedang lelah. Kalau hujan berhenti matahari muncul lagi, berarti matahari sudah cukup kuat. Nah, mitos ini kemudian diejawantahkan atau dimanifestasikan dalam tindakan ritual. Tarian itu menjadi simbol yang digunakan untuk semacam menceritakan kembali mitos itu dalam bentuk yang lain. Nah, menariknya, ritual ini diadakan dengan keyakinan kalau ritual ini tidak diadakan, maka musim hujan tidak akan berhenti, atau matahari yang akan terbit di musim kemarau tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menyuburkan tanah, menyuburkan tanaman gitu ya, memberikan kehidupan. Jadi ritual itu sendiri akhirnya melahirkan mitos baru, kisah baru tentang betapa kuatnya ritual ini. Kalau sampai nggak diadakan ritual ini berbahaya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa hubungan antara ritual dan mitos itu timbal balik. Maksudnya mitos melahirkan ritual dan ritual melahirkan mitos. Saya beri contoh lagi satu agama, karena ini tadi agama yang primitif, sekarang agama yang modern. Salah satunya adalah agama Yahudi yang ada di Israel. Agama Yahudi ini tidak sama dengan agama Kristen, tidak sama dengan agama Katolik atau Nasrani, tidak sama pula dengan agama Islam. Tetapi ini agama Abrahamik, agama awal Yahudi. Dalam agama Yahudi kuno itu dikenal tokoh yang namanya Musa. Musa itu diceritakan dalam pemahaman mitos atau kisah suci orang Yahudi adalah orang yang membebaskan orang Yahudi dari penindasan atau perbudakan Mesir. Nah, dalam perkembangan selanjutnya orang Yahudi ingin mengenang kisah itu. Kisah itu sudah lama terjadi, kemudian mereka ingin mengenang sejarah kisah itu, sejarah mitos itu, dengan mengadakan sebuah upacara yang kemudian mereka sebut sebagai Paskah. Sebagai catatan, Paskahnya berbeda ya, dengan pemahaman Paskah yang dilakukan oleh orang-orang Kristiani, maupun orang-orang Kristen, dan orang-orang Katolik. Paskah orang Yahudi itu Paskah yang ditujukan untuk mengenang perjalanan orang-orang Yahudi dari Mesir menuju ke tanah terjanji. Nah, sudah ada mitos itu. Nah, mitos itu kemudian melahirkan ritual untuk mengenangnya. Ritualnya dalam bentuk Paskah. Apa yang dilakukan adalah mereka menyembelih atau mengorbankan
kambing muda, domba muda yang kemudian disantap bersama. Artinya bahwa persatuan umat dalam perjalanan itu dilambangkan dalam ungkapan syukur makan bersama, sebuah perdamaian kolektif, istilahnya semacam itu. Kemudian dilanjutkan setelah makan bersama itu dilanjutkan dengan puasa selama 8 hari dengan hanya boleh memakan roti yang tidak beragi. Pada penutupnya nanti persis pada hari Minggu atau yang kemudian mereka sebut sebagai hari Sabat, mereka akan beristirahat. Nah, puasa itu sendiri menunjukkan bahwa bagaimana perjalanan mereka itu adalah perjalanan yang penuh derita, penuh keprihatinan. Nah, lalu kemudian biasanya juga ada ritual-ritual lainnya seperti mereka yang tidak saya tuliskan di situ. Misalnya mereka akan mengoleskan darah domba tadi di setiap rumah supaya ketika nanti mereka yakin kalau ada roh jahat lewat, rumah yang sudah diberikan darah itu tidak akan dimasuki. Oke, pada prinsipnya ritual yang ada di agama Yahudi, di agama modern ya, kalau tadi kan agama primitif ya, ini agama modern, itu muncul karena ada mitos sebelumnya, ada kisah suci sebelumnya tentang perjalanan masyarakat Yahudi Israel dari Mesir menuju ke tanah terjanji atau Israel itu sendiri sekarang. Kemudian setelah ritual diadakan, ritual Paskah itu diadakan dengan segenap simbol-simbol di dalamnya tadi, muncullah mitos baru. Mitos apa? Bahwa upacara Paskah itu tidak boleh terlupakan diadakan, harus selalu diadakan dalam waktu-waktu tertentu. Kalau tidak, maka Tuhan akan murka. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini bahwa mitos itu sendiri itu sebagai kisah suci itu mendasari munculnya ritual. Ritual mendasari munculnya mitos baru. Itu dulu sudah cukup menangkap. Kemudian pada bagian subbab yang kedua, oh ya, itu di sub 1 kemudian sudah saya terangkan juga ada mitos 1, ritual dan mitos 2 gitu ya. Mitos 1 biasanya mitos tentang kisah suci pada masa lampau, kemudian ritual, kemudian mitos 2 itu adalah kisah suci tentang ritual itu gitu. Pada bagian subbab 2 saya menuliskan tentang ritual sebagai penyucian yang profan gitu ya. Sebenarnya tulisan itu ingin membangun pemahaman teman-teman tentang ritual itu sendiri diadakan dengan hal-hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan profan. Kalau teman-teman sudah paham sebelumnya, kita pahami bahwa apa itu profan, apa itu sacred, apa itu yang kudus, sudah kemudian dipahami bahwa yang profan itu yang biasa, kemudian yang sacred atau yang suci itu adalah sesuatu yang jauh dari yang profan, yang tidak tercemar gitu ya. Nah, kehidupan duniawi, kehidupan profan, kehidupan material itu atau yang tidak suci itu tidak tahan lama, tidak abadi. Dia sangat rapuh dan selalu berubah. Contoh yang paling sederhana yang saya berikan dalam tulisan saya adalah perubahan manusia secara biologis. Mulai dari dia lahir, kemudian menjadi anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, kemudian menjadi orang tua, kemudian dia menjadi roh atau meninggal. Ya. Dalam setiap perubahan fase kehidupan manusia itu, ritual hadir di situ. Pada saat anak bayi lahir, biasanya setiap agama punya ritual memperingati kelahiran anak. Saat anak kemudian menjadi remaja, biasanya ada ritual inisiasi, semacam pengangkatan, peresmian seorang anak kecil menjadi seorang anggota resmi sebuah agama atau komunitas. Ada inisiasinya, ada pembaptisannya, semacam begitu. Kemudian dari anak-anak menuju menjadi remaja, dari remaja menuju menjadi dewasa,
kemudian ketika dia menjadi dewasa dia menikah. Nah, menikah itu sendiri ketika dia mulai berkeluarga, dia akan mendapatkan upacara ritual juga di situ. Nah, saat dia tua dan kemudian dia meninggal, ritual ada lagi di situ. Jadi seperti teman-teman tahu bahwa ritual itu menjadi penanda, menjadi sinyal bahwa fase hidup manusia yang berubah itu ada fase, ada 3 fase. Yang pertama disebut sebagai fase penyatuan, kemudian ada fase pemisahan, ada fase penyatuan, tapi juga ada fase peralihan. Lebih jelasnya teman-teman bisa baca sendiri di situ, tetapi saya akan terangkan sedikit saja. Dalam setiap perpindahan fase, dan fase itu tidak hanya fase dalam arti pertumbuhan biologis ya, fase perubahan peran juga bisa teman-teman. Misalnya, dalam beberapa agama tertentu itu perubahan peran dari anggota agama biasa menjadi pemimpin agama itu kan ada suatu proses gitu ya. Misalnya dari seorang biasa menjadi seorang pertapa. Misalnya kalau kita bicara dalam agama Hindu atau agama Buddha, maka ada inisiasinya, ada pengangkatannya. Atau misalnya perubahan peran dari seorang perjaka menjadi seorang suami, dari seorang perawan menjadi seorang istri, itu kan kemudian ada fase yang berubah. Nah, dalam perubahan fase itu kemudian ada ritual. Nah, ritual itu sendiri dibagi menjadi 3. Pertama, ritual pemisahan. Ritual pemisahan itu bukan artinya sekedar ritual tentang kematian, bagaimana terpisahnya tubuh dari roh gitu ya. Ketika manusia mati kemudian diadakanlah ritual perpisahan atau pemisahan gitu ya. Tapi dalam perubahan peran-peran tadi itu, ritual pemisahan juga diadakan teman-teman, yaitu pemisahan dari hidup yang lama gitu. Jadi kalau dalam pemahaman agama sebenarnya ritual itu menyangkut proses berpisah dari hidup yang lama menuju ke hidup yang baru, dan ada tengah-tengah atau disebut sebagai fase liminal, peralihan di situ. Belum yang baru, tapi juga bukan yang lama lagi gitu. Itu tengah-tengah. Nah, biasanya di tengah-tengah ini itu disebut sebagai ritual inisiasi. Nah, untuk sampai di ritual masuk yang baru tadi tapi meninggalkan yang lama, biasanya, tidak semua, tapi biasanya agama-agama itu mengimani proses ritual yang asketik. Misalnya begini, saya beri contoh. Manusia ketika ingin menghilangkan atau meninggalkan hidupnya yang penuh dosa, gitu, ritual pemisahan, gitu, dia harus menyucikan dirinya untuk masuk ke bentuk hidup yang lebih suci dan lebih bersih. Untuk masuk ke hidup yang lebih suci dan bersih, maka dia harus meninggalkan yang lama. Saat dalam tengah-tengah ini, posisi tengah-tengah ini, belum masuk yang baru, belum menjadi suci, tapi juga sudah mau meninggalkan yang lama. Di tengah-tengah ini manusia biasanya melakukan asketisme. Satu tindakan atau satu laku religius yang mengontrol diri dan menyiksa diri, menekan dirinya untuk lepas dari kehidupan lamanya, masuk ke kehidupan barunya. Nah, fase tengah ini biasanya diisi dengan asketisme, berpuasa misalnya, berpantang misalnya. Nah, jadi semacam berusaha untuk menjalankan ritual yang menyiksa diri untuk membersihkan diri. Nah, nanti ketika sudah selesai puasanya, kemudian masuk ke ritual penyatuan atau ritual di mana ada pesta di situ, ada kegembiraan bersama di situ, makan bersama biasanya. Nah, itulah yang saya jelaskan tentang 3 jenis ritual, yaitu ada ritual pemisahan, ada ritual peralihan, dan ada ritual penyatuan. Nah,
Kemudian pada subbab yang ketiga itu saya membahas mengenai menalar ritual, mungkinkah gitu. Jadi begini, dalam kehidupan yang berkembang hari ini itu banyak orang kemudian mencoba menalar, banyak orang kemudian mencoba untuk melogika ritual gitu. Apa benar ritual itu ada gunanya gitu misalnya? Apa benar ritual itu akan betul-betul membuat apa yang kita inginkan terjadi gitu misalnya. Nah, di situ saya jelaskan bahwa menalar ritual itu sesuatu yang aneh. Karena ritual itu bergerak dari logika religius. Sedangkan nalar itu bergerak dari logika sekuler atau logika yang profan. Jadi di situ saya jelaskan bahwa ketika sebuah tradisi ritual dijalankan, katakanlah ritual tentang perdamaian gitu. Saya ingin berpuasa. Ritual saya adalah ritual puasa. Kenapa berpuasa? Supaya dosa-dosa saya hilang dan saya menjadi orang yang baik. Wah, lalu ada orang yang berusaha menalar ritual dalam bahasa yang profan ya. Benarkah? Apakah kamu setelah berpuasa nanti kemudian hidupmu menjadi lebih baik? Benarkah? Nah, pertanyaan ini aneh yang sudah seperti yang persis saya jelaskan minggu yang lalu ya tentang mitos ya. Itu seperti orang yang pergi ke pasar dengan pakaian renang dan sebaliknya pergi ke kolam renang dengan pakaian pasar dan tas belanjanya gitu. Artinya dua kehidupan, yang satu yang profan, satu yang sacred, yang suci, itu punya dua logika yang berbeda gitu. Kalau yang profan itu logikanya logika finalitas atau logika yang isinya adalah pada fungsionalisme gitu. Jadi saya makan supaya saya kenyang perutnya. Itu logika profan, logika kehidupan sehari-hari. Kalau logika yang suci tidak. Saya makan bersama dengan teman saya. Karena makan bersama itu adalah simbol persaudaraan. Bisa ditangkap maksudnya. Jadi kalau yang satu saya makan bersama-sama teman-teman ya supaya perutnya kenyang, supaya teman-teman juga suka sama saya karena saya traktir mereka. Itu logika profan. Kalau logika ada finalitas, ada hasil akhir yang dicari. Ketika saya makan bareng teman, tapi kok teman saya jadi nggak mau berteman lagi sama saya, ternyata dia pengkhianat, itu toh. Ternyata dia pagar makan tanaman, misalnya seperti itu. Besok saya nggak mau makan lagi sama dia. Itu logika yang profan. Kalau logika yang suci atau logika ritual, logika religius itu berbeda. Saya makan bersama teman saya karena itu adalah tanda persaudaraan sejati. Ternyata teman saya ini jahat, tidak apa-apa. Saya tetap makan bersama dia karena mengampuni dia itu sama dengan saya menyadari bahwa saya penuh dosa. Wah, itu logikanya sangat religius tuh. Nggak bisa dipahami tentunya. Sama. Ada sebuah suku melakukan sebuah ritual menurunkan hujan. Wah, mereka berusaha melakukan sebuah ritual. Ternyata hujan tidak turun. Nah, lalu orang-orang yang tentu yang menggunakan logika profan akan bertanya, ngapain kamu kemarin mengadakan sebuah ritual hujan kalau hujan tidak datang? Orang-orang yang menggunakan logika religius akan menjawabnya, saya itu mengadakan ritual hujan itu bukan untuk langsung dapat hujan kok. Toh kalaupun hujan nggak datang itu yang salah bukan karena ritualnya, tapi mungkin karena saya lupa ada yang kurang dalam ritual saya. Jadi logika religius itu adalah logika yang tidak rasional, memang irasional. Karena mereka bergerak pada batiniah, pada jiwa, sedangkan yang satu bergerak pada rasio. Nah, tapi teman-teman, dalam perkembangan selanjutnya, kalau teman-teman baca di bagian agama pengorganisasian ritual itu kan butuh selalu diadakan itu. Mitos-mitos, kisah-kisah suci itu kan harus selalu dijaga. Tidak hanya dijaga pada hari ini teman-teman, tapi juga pada anak kita nanti, pada cucu kita nanti, pada cicit kita nanti gitu. Siapa yang bisa menjamin bahwa ritual yang kita adakan hari ini, yang sudah diadakan selama ribuan tahun sebelumnya, katakan seperti itu, masih akan ada di ribuan tahun yang akan datang? Apa yang bisa menjamin itu akan ada?
Jawabnya agama. Ritual-ritual itu tadi harus diorganisasi. Karena kan setiap ritual itu tentu punya ajaran. Setiap mitos juga punya ajaran, setiap kisah suci punya ajaran, dan itu tidak boleh berubah-ubah begitu saja. Harus ada yang mengaturnya, menjaganya, ada doktrinnya. Nah, maka di situ ada pengorganisasian. Bagaimana supaya ritual-ritual itu bisa terlaksana setiap tahun, setiap minggu, bisa ada tempat yang menyediakannya untuk menjalankan ritual itu. Kemudian supaya nilai-nilainya juga tidak luntur di tengah masyarakat yang terus berkembang, maka harus ada agama sebagai sebuah lembaga. Nah, perkaranya adalah ketika sudah agama ini sangat dibutuhkan, tapi perkaranya adalah ketika kita membicarakan organisasi, itu kan berarti kita sedang membicarakan sesuatu yang sekuler. Kita bicara tentang manajemen, kita bicara mengenai teknis, kita bicara mengenai, tadi kalau saya katakan lokasi, berarti kita harus bicara tentang perizinan acara gitu kan, perizinan acara ritualnya itu, lalu konsumsinya gimana, keamanannya gimana. Nah itu kan dalam sebuah ritual kan akhirnya harus dipikirkan juga hal yang teknis itu. Nah kadang ini jadi masalah karena kita malah justru terjebak pada kesibukan-kesibukan teknis itu tanpa ingat esensi atau makna dari ritual. Bahwa ritual itu adalah sebuah bagian pertemuan perjumpaan kita pada yang adikodrati sebagai kisah yang sudah ada dari masa lampau. Kita ingin menghadirkan yang absolut, menghadirkan yang ilahi ke tengah-tengah kita lewat sebuah ritual. Nah itu kadang-kadang malah luput perasaan guncangan jiwa kita yang mungkin akan saking cintanya tuh sampai menangis tuh memeluk yang adikodrati misalnya, hilang karena kita mikir nanti habis acara ini konsumsinya sudah siap belum ya, bagian parkir di depan sudah selesai belum ya gitu. Jadi hal-hal yang teknis itu kadang-kadang justru mendangkalkan makna ritual. Bisa dipahami ya. Saya tidak mengatakan bahwa agama mendangkalkan ya, tetapi justru orang-orang itu ketika tidak berhati-hati untuk melihat bahwa ritual perlu diorganisasi, tapi pengorganisasian bukan yang utama. Ritual tetap menjadi yang paling esensial. Pengorganisasian adalah kemungkinan yang harus dilakukan, kemungkinan-kemungkinan yang harus dilakukan supaya ritual itu tidak gagal atau tetap bisa terjadi. Nah itu fungsi dari organisasi. Sebagai penutupnya, saya kembali ke pertanyaan di awal tulisan, mengapa dalam pengalaman hidup beragama kita sering mengalami kejenuhan. Nah pertanyaan itu saya coba jawab bahwa itu tadi ada tiga kemungkinan. Yang pertama karena kita melibatkan logika yang profan atau logika sekuler kita dalam memahami yang ritual. Jadi yang ritual itu simbol-simbolnya tidak bisa sekedar kita tangkap dalam pengertian yang rasionalistik, tapi harus kita tangkap juga dalam pengalaman batiniah kita yang kita olah sedemikian rupa sehingga kita menjalani atau masuk ke dalam suasana ritual yang lebih mendalam, yang lebih imanen tapi juga sekaligus transenden gitu. Yang kedua, kenapa kita kadang terasa jenuh itu karena kita hanya menangkap ritual itu dalam hal-hal yang teknisnya gitu. Kita melihat bahwa ritual itu harus sukses, berhasil, besar, perayaan-perayaan, upacara-upacara keagamaan menjadi sesuatu yang hingar-bingar, tetapi kita malah justru kehilangan esensinya gitu. Perayaan yang hingar-bingar, perayaan yang begitu akbar gitu, itu bukan berarti itu menjadi sesuatu yang salah, itu sesuatu yang baik. Tetapi di balik itu semua seharusnya ada satu pemahaman transendental atau pemahaman religius yang kuat juga yang mendasari setiap perayaan-perayaan atau ritual-ritual yang dijalankan dalam masing-masing agama. Sebenarnya seperti apa sih gambaran yang sering disebut sebagai sebuah perasaan yang transendental itu?
saya sebutkan di sana itu ada belajar meminjam pemikirannya Rudolf Otto ya. Ada satu perasaan tremendum et fascinans ya. Tremendum itu rasa takut, takjub. Tapi tremendum itu dilengkapi dengan fascinans. Tapi ada rasa kangen, ada rasa rindu, ada rasa ingin mendekat dan selalu ada di dekatnya. Nah, dua perasaan yang saling berkebalikan ini, yang satu takut, harusnya kalau takut kan lalu lari, menjauh. Tapi takut tapi ingin mendekat gitu. Nah, ada perasaan kecil sebagai manusia di hadapan yang besar, tetapi takjub, tapi juga bukannya lalu menjadi kecil, tapi juga ingin menjadi satu dengan yang besar itu. Nah, itu perasaan tremendum et fascinans. Sebuah perasaan yang seharusnya mendasari setiap perayaan atau setiap ritual-ritual yang sedang dijalankan di setiap agama. Nah, untuk sampai ke situ tentu saja kita harus memahami ritual bukan dalam arti yang doktriner atau sesuai dengan doktrin keharusan-keharusan itu dan ini gitu, dan bukan hanya dalam pemahaman yang teknis atau pemahaman-pemahaman yang justru malah bersifat duniawi. Kita tetap menjalankan berbagai macam persiapan teknisnya dalam ritual, tetapi persiapan teknis itu bukan yang utama, dia sebagai sarana saja. Nah, tampaknya itu saja teman-teman. Oh ya, di dalam tulisan ini saya juga banyak membahas tentang simbol, gimana kita caranya memahami simbol. Misalnya kalau teman-teman dalam agamanya tadi ada api atau ada air yang digunakan, atau misalnya ada warna kuning, putih, merah seperti itu. Gimana cara memahaminya? Saya di situ sedikit menjelaskan tentang bagaimana kita memahaminya secara konotatif. Seperti kalau teman-teman paham dalam bahasa Indonesia, mungkin sering belajar, atau dalam bahasa Inggris ada makna denotasi, ada makna konotasi. Makna denotasi itu adalah makna yang sesungguhnya. Misalnya kalau api ya maknanya untuk membakar sampah atau membakar benda gitu ya. Air ya fungsinya untuk minum atau untuk cuci tangan gitu misalnya ya. Itu makna denotasi. Tetapi makna konotasi atau makna kedua ya, setelah makna yang denotasi ini, kalau ada makna kedua, itu adalah makna-makna yang biasa digunakan di dalam simbol. Air yang tadinya untuk membersihkan kotoran dan bakteri ya, lalu digunakan untuk membersihkan, air yang suci digunakan untuk membersihkan manusia dari dosa-dosanya. Api untuk membakar benda-benda material, denotasinya, makna sesungguhnya, makna harafiah maksud saya. Lalu simbol-simbolnya itu, api digunakan untuk membersihkan manusia, membakar semua dosa-dosanya sehingga manusia menjadi murni dan bersih gitu ya. Warna-warna juga begitu, misalnya merah itu lambang dari api, hitam lambang dari tanah gitu ya. Hitam sebagai hitam, ya warna hitam seperti teman-teman lihat, tetapi makna simboliknya atau makna konotasinya adalah tanah misalnya. Lalu bendera kuning gitu misalnya, atau bendera putih gitu misalnya. Kalau ada tetangga yang meninggal lalu ada bendera kuning, itu maksudnya apa? Nah, putih itu biasanya jadi lambang angin misalnya, atau kuning biasanya juga menjadi lambang jiwa ya, roh. Ada banyak sekali simbol teman-teman. Bunga misalnya, bunga itu secara denotasi itu baunya harum gitu misalnya. Nah, dan diharapkan dengan bunga itu kemudian makna denotasi bunga itu disimbolkan, konotasinya adalah bisa mengharumkan kehidupan, bisa menyucikan kehidupan begitu. Begitu saja tampaknya untuk pertemuan kita hari ini. Bila nanti ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi saya lewat WA grup kita dan kita akan membahasnya secara lebih mendalam. Terima kasih sudah bergabung dengan saya dalam kelas ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Persiapkan diri Anda untuk ujian tengah semester. Terima kasih, sampai jumpa.